Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi FK Fisika dari Universitas Sriwijaya tahun 2019 akan menyampaikan presentasi Bahan Ajar Fisika kelas 10 semester 1, materi Hakikat Ilmu Fisika dan Keselamatan Kerja di Laboratorium. Dengan saya sendiri, Hairun Astuti Faradisa, selaku moderator dan juga penyampai materi, dan rekan saya, Eva Permata Indah. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa dilihat bahwa kompetensi di slide ini. KD dan indikator dapat dilihat pada slide di bawah ini. Tujuan pembelajaran dapat dilihat slide pada di bawah ini. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang dimana bisa dilihat yang pertama, hakikat fisika, yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga, peran fisika dalam kehidupan. Nah, jadi selain materi, di sini ada peta konsep yang dimana bisa dilihat pada slide di bawah ini. Nah, jadi pada pertemuan pertama, maka yang akan kami bahas yaitu hakikat fisika dan peran fisika dalam kehidupan. Nah, jadi apa sih fisika itu? Nah, jadi fisika itu ya merupakan cabang dari sains yang berarti fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam. Fisika sebagai cabang dari sains mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Selain itu, apa sih sains itu? Sains dalam bahasa Inggris, sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Sains dalam pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Oleh karena itu, sains disebut sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang biasa dikenal IPA. Nah, jadi pada hakikatnya ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan pikir dan cara untuk penyelidikan sebagai bagian dari sains. Fisika pada hakikatnya dapat dipandang sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Produk ilmiah dibagi menjadi 7 tahapan loh. Yang pertama, fakta adalah keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam yang tertangkap indera manusia dan diakui semua secara umum sebagai suatu kenyataan. Kedua, konsep adalah abstrak atau gagasan dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan berfungsi sebagai penghubung antara satu fakta dan fakta lainnya. Ketiga, prinsip adalah pola umum dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Keempat, hukum adalah prinsip yang bersifat spesifik dan dari kebenarannya telah diterima karena kebenarannya telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti lainnya. Kelima, teori adalah kerangka yang lebih luas dari berbagai prinsip yang saling berhubungan. Model adalah representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu hal. Dan yang terakhir, 7, rumus adalah pernyataan matematis suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang menggambarkan keterkaitan atau variabel-variabel. Nah, jadi fisika selain menjadi jadi fisika dalam proses ilmiah berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang menyusun fisika. Dalam hal ini, ilmuwan menempuh proses fisika yang disebut proses ilmiah atau lebih dikenal dengan sebutan metode ilmiah dengan cara penyelidikan.
terhadap suatu fenomena tertentu. Dapat dilihat ada 7. Observasi, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, maka dari itu, dari penjelasan mengenai hakikat fisika sebagai produk dan hakikat fisika sebagai proses di atas, tampak terlihat bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif seperti pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan yang semuanya itu memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran kita. Nah, jadi fisika sebagai sikap ilmiah berkaitan dengan cara berpikir dengan pemikiran kita atau orang bertindak dan bersikap sehingga akhirnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika itu menggambarkan sikap ingin tahu, rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya, bertanggung jawab, tidak tergesa-gesa, hati-hati, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap-sikap itulah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Nah, jadi sampai situ pemateri saya. Pada presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri Indah. Selanjutnya, peran fisika dalam kehidupan. Sekurang-kurangnya, ada 7 bidang kehidupan manusia yang menerapkan prinsip-prinsip fisika. Antaranya, energi, industri, kedokteran, pertanian, telekomunikasi, transportasi, dan juga kelautan. Dalam bidang energi, fisika berperan dalam penggunaan radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Juga berperan sebagai penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik, juga generator penghasil listrik. Dalam bidang industri, fisika berperan sebagai pembuatan garam, proses pengolahan minyak bumi, juga proses pembuatan kayu plywood. Dalam bidang pertanian, fisika berperan sebagai racun untuk mengusir hama, dan juga dalam perairan, yang dimana menggunakan konsep dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dalam bidang telekomunikasi, fisika berperan dalam hal-hal yang menyangkut alat elektronik, seperti handphone, laptop, komputer, dan juga alat elektronik lainnya. Dalam bidang kedokteran, fisika berperan dalam alat pengukuran tekanan darah atau tensi, dan juga peran sinar X untuk meronsen. Sedangkan dalam bidang transportasi, fisika berperan sebagai alat-alat transportasi baik di darat maupun di udara, seperti kereta api, pesawat, mobil. Dan dalam bidang kelautan, fisika berperan dalam penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut melalui kapal, dan juga pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Pada pertemuan kedua, akan dibahas keselamatan kerja di laboratorium. Dalam keselamatan kerja di laboratorium, kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama, aturan-aturan keselamatan kerja, dan juga lambang-lambang bahaya yang ada pada laboratorium. Saat kita bekerja di laboratorium, tentu saja kita dapat memicu bahaya sehingga memerlukan tindakan pencegahan agar tetap aman pada saat kerja di laboratorium. Kita bisa mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengawasan terhadap laboratorium. Yang kedua, kita menjaga ruangan tetap steril. Yang ketiga, yang cukup penting, kita harus menggunakan alat keamanan dalam bekerja di laboratorium. Alat pelindungan seperti sarung tangan, sepatu, atau yang lainnya. Untuk lambang-lambang bahaya, ada beberapa lambang bahaya yang dapat kita lihat pada laboratorium. Berikut contohnya. Flammable artinya mudah terbakar. Ketika ada lambang-lambang seperti ini berarti alat atau bahan tersebut mudah terbakar. Ada korosif yang berarti ketika tersentuh dengan anggota tubuh yang dapat membuat kulit kita korosif. Poison, toksik, atau beracun.
Ada juga yang menyebabkan iritasi, eksplosif, mudah meledak, dan beberapa lambang bahaya lainnya. Pada pertemuan ketiga, kita akan membuat prosedur kerja ilmiah fisika pada suatu eksperimen dengan menggunakan keselamatan kerja yang telah kita pelajari. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Berikut prosedur kerja pada saat melaksanakan prosedur kerja ini, kita juga memperhatikan keselamatan kerja. Setelah penyampaian materi dan penjelasan yang kami sampaikan, untuk menguji kembali pengetahuannya, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami sediakan. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Dan juga ada pertanyaan esai menyangkut metode ilmiah. Saya pikir sekian yang bisa saya dan rekan saya sampaikan tentang bahan ajar fisika kelas 10 dan materi hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami, juga bagi teman-teman yang melihat ini. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.